Pak Prabowo belum ada wapres, Pak Ganjar belum ada wapres. Kalau kita kan sudah ada. Saya yakin itu Sumatera Barat itu masyarakatnya akan Anies. Mana ada sekarang Sumatera Barat jadi menteri? Nggak ada. Dulu wapres, menteri pasti langganan setiap presiden. Kalau survei itu memang selalu kalah Anies. Tapi dalam perjalanan saya keliling Indonesia dan keliling Sumatera Barat saat ini, saya yakin Anies menang telak di Sumatera Barat. Seorang pengusaha yang sukses dari tanah Minang. Gini Ki, jadi dulu saya berangkat ke Jakarta itu 2009 lah. Yang saya bawa ke Jakarta itu cuma baju 6 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Terang Politik yang diinisiasi oleh Polestar Research Consulting. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, konten ini kita buat karena kita ingin mewarnai dinamika politik di Sumatera Barat, hal-hal yang terang dari sisi politik, gagasan politik, diskusi yang positif. Jadi jangan sampai Sumatera Barat kembali di masa-masa kelam 2019 di mana kita tahu pikiran-pikiran orang Sumatera Barat itu banyak yang dirasuki dengan hoax, kebencian, dan fitnah. Ya akhirnya gara-gara makan nasi goreng saja kita merasa ketinggalan kan akhirnya. Nah kali ini saya ada kedatangan tamu yang menurut saya cukup serius menuju Senayan. Kenapa? Ini banyak indikatornya dari yang kita lihat. APK yang cukup signifikan beredar, turun ke lapangnya juga banyak kalau kita perhatikan. Makanya kita berasumsi beliau tamu kita kali ini adalah sosok yang begitu serius untuk memenangkan pertarungan pileg 2024 menuju DPRI. Siapa beliau? Nah ini dia, abang kita, Bang Suherman, TRD. Terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang di channel Polestar. Ya. Kalau boleh tahu Bang, TRD itu apa sih Bang? Karena kita lihat di media-media itu Suherman TRD. Bahkan korporatnya juga TRD ya Bang? Kalau TRD itu Haji Tuanku Rajo Disambah. Oh, suatu gelar Minang adat Sumatera Barat. Cuman di dalam pileg hari ini saya munculkan Haji Suherman aja. Haji Suherman saja. Tapi TRD itu Bang jadikan juga, kalau saya baca profil Abang itu korporatnya juga TRD ya? Ada TRD. Yayasan ya, yayasan. Enggak, kita bergerak di bidang sosialnya dan agrobisnis kita. Memang TRD Agro dan TRD Mat. Oh, memang TRD dilekatkan. Ya. Okay. Baik, Bang, kita mau ajak Abang ngobrol nih. Sebelum kita ngobrol politik lebih panjang nih Bang, kita pengen Abang cerita nih, sosok Suherman ini siapa? Karena yang banyak itu kan beredar balihonya sangat banyak. Ya. Mungkin banyak orang juga pengen tahu siapa Bang Suherman kita ini. Cerita dulu sedikit ya. Ya. Saya Haji Suherman. Asli saya itu Tanah Datar. Asli Tanah Datar ya Bang? Istri Solo. Saya dulu sekolah SD, SMP itu di Tanah Datar. Di suatu nagari, atau dulu Jorong sekarang ya. Jorong Silabu, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Terus saya kuliah di STM. Terus sekolah menengah saya tuh STM ya, karena saya orang bangunan, teknik bangunan di STM Karya Padang Panjang. Terus kuliah di Padang, jurusan teknik sipil, Institut Teknologi Padang sekarang. Kalau dulu saya sekolah tinggi teknik Padang. ITP. Ya, sekarang ITP. Dan sekarang juga kuliah di ambil hukum saya sekarang. Oh, dari teknik sipil ke hukum? Ya, hukum. Hukum kita S2 atau S1? Hukum mulai dari S1 saya. S1, okay. Saya di Imputan Tular, Jakarta. Ya, sebentar lagi lah. Sekitar 1 semester lagi. Oh, semester lagi udah selesai. Lagi nyusun-nyusun kan. Kenapa Bang masih pengen belajar? Kan sudah zaman bisnis sudah running gitu kan. Kalau ilmu itu kan tidak pernah habis. Iya. Kalau bagi saya itu ilmu itu tidak pernah habis. Jadi saya mau nambah
Apalagi kita sekarang udah mulai terjun ke politik. Dulu ya kita background pengusaha ya, orang tahunya saya pengusaha. Mulai saat ini kan saya terjun ke politik. Itu yang, dan menambah ilmu kan tidak pernah habis. Seperti pepatah kuno kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Itu yang saya bikin tambah lagi. Nanti kalau selesai nanti insya Allah nanti Februari saya S2 lagi. Oh, mau lanjut S2 lagi. Nah, sekarang tadi karena udah mention politik. Saya ingatnya itu Bang Suherman mulai muncul menjadi seorang tokoh politik itu di 2019 Pileg. Nah, pertanyaannya gini Bang. Ya mungkin banyak pengusaha masuk politik itu udah banyak sekali. Sudah jadi fenomena. Nah, dan mereka punya cerita masing-masing kenapa terjun ke politik. Nah, kita pengen tahu cerita Abang. Seorang pengusaha yang sukses dari tanah Minang, terus terjun ke politik. Nah, kalau dari sisi Bang Suhermannya, kenapa, apa jadi alasan nih untuk terjun ke politik? Jadi dulu gini Ki, saya berangkat ke Jakarta itu. Ke Jakarta itu saya berangkat tahun 2009-2008 ya, 2009 lah. Itu yang saya bawa ke Jakarta itu cuma baju 6 lembar. Ya kan? Terus 6 lembar berarti cukup seminggu pertama ya, satu laptop aja. Saya coba peruntungan di Jakarta. Terus alhamdulillah kita sekarang berbeda ya. Itu perjalanannya panjang dan pahitnya juga. Udah keliling saya Indonesia, membangun Indonesia karena kita perusahaan induk kita itu bergerak di bidang jasa konstruksi. Saya bergerak di bidang jasa konstruksi nasional itu. Sekarang perusahaan kita udah sama dengan BUMN ya. Kelas karya-karya lah. Waskita Karya, Wijaya Karya. Tapi dasarnya kan saya tidak lupa kalau saya ini orang Minang dan ingin mengabdi kembali ke Sumatera Barat. Orang bisa aja. Sampai di Jakarta saya berpikir tentang Sumatera Barat sehingga saya turun kembali ke Sumatera Barat. Ya, membantu orang banyak, membantu masyarakat Sumatera Barat dalam sisi pembangunan ekonomi dan lain-lain. Itu yang saya inginkan untuk maju dari dapil Sumatera Barat. Gitu. Kan bisa aja saya dari dapil-dapil lain. Banyak tokoh-tokoh politik kita juga akan orang Minang di dapilnya di Jawa. Tapi kan saya tidak, saya kembali ke Sumatera Barat karena pesan orang tua saya kalau mau maju dari sisi politik, pesan ibu saya itu kembali aja ke Sumatera Barat untuk membangun Sumatera Barat. Nah, di 2019 itu perdana Bang di PKB, makanya partainya PKB. Nah, ini sekarang benderanya udah beda lagi, yaitu Nasdem. Nah, ini perbedaannya agak unik juga nih dari dulunya partai yang berbasis politik aliran, NU, terus masuk ke partai yang agak di tengah nih, Nasdem, partai nasionalis. Kenapa Bang terjadi perpindahan? Artinya kenapa akhirnya di 2024 ini maju melalui partai Nasdem? Jadi waktu di Nasdem itu, saya dulu pernah di PKB ya. PKB saya maju di 2019, suara terbanyak saya di PKB. Terus saat itu PKB juga naik 300%. Pada saat itu 2019. Pada saat 2019. Dari partai nomor terakhir tetap menjadi nomor 8. Saat itu karena ada aturan 1357 itu. Itu belum sampai kita. Sandlock ya. Ya. Terus kenapa kita maju ke sekarang saat ini di Nasdem? Saya ketemu di Nasdem itu tuh, saya lihat ideologi partainya, terus saya ketemu dengan seorang tokoh Sumatera Barat, Kak Willy Aditya, terus ketemu dengan ketum Pak Surya Paloh, ngobrol cerita dan ideologi, dan saya lihat itu partai yang sangat konsisten bagi saya. Baru pindah udah bisa ketemu dengan elit Nasdem yang di pusat gitu? Iya, karena background kita di Jakarta, kita bergaul dengan berteman di Jakarta cukup bagus, ya ketemu dengan elit-elit politik, ngobrol, saya diskusi dengan Kak Willy, ayo, karena saya lihat itu Nasdem itu tuh
orang-orang Sumatera Barat banyak di situ. Tokoh-tokoh politik kita Sumatera Barat banyak di situ. Di kepengurusan Nasdem. DPP. Ya, semua partai-partai lain yang berbeda. Ya. Saya udah lihat itu PDI, lihat Gerindra. Untuk membangun suatu ideologi dan partai itu tidak segampang itu saya lihat. Tapi sebelum pindah ke PKB itu sempat coba pelajari partai politik lain nggak Bang? Atau langsung? Oh enggak, saya pernah ke Golkar dulu sebentar. Oh pernah ke Golkar. Karena saat 2020 itu saya pernah ingin maju untuk pencalonan gubernur Sumatera Barat. Saya pernah juga calon gubernur. Atau wakil gubernur. Saya pernah deklarasi dengan Pak Gusmal Solo. Iya betul. Terus dengan Pak Samsul Rahim, tokoh-tokoh Solo. Karena waktu itu berbeda. Kalau pilkada itu saya lihat kan kita menghitungnya berbeda dengan pileg. Nah, saya dari Golkar terus pindah ke Nasdem. Ya. Dan saat itu tuh kita belum ada. Begitu saya ketemu dengan Kak Willy, saya hanya berbicara, Ji, lu mau ikut Rakernas? Ayo. Siap maju untuk dapil 1 Sumatera Barat? Siap, itu aja. Artinya ini saya nggak salah kan di awal mengatakan bahwasanya tokoh yang kita undang ngobrol kali ini adalah orang yang begitu bersemangat dalam konteks politik di Sumatera Barat, karena 2019 baru muncul jadi caleg DPRI, terus 2020 gubernur maju ke gubernur ini baru muncul nih, terus lobby partai politik yang senior, gitu kan Golkar, ya walaupun nggak tembus sekarang nggak patah semangat nih, spirit fighting masih bertahan. Seberapa besar Bang energi Abang sekarang di Nasdem ini Bang? Ini udah masuk 3 partai, coba ini interaksi di 3 partai, di 3 bentuk pertarungan. Nah, sekarang 2024. Sebetulnya energi kita makin kuat di sekarang. Dulu saya di PKB, sekarang Nasdem. Apalagi calon presiden kita sekarang Amin, Anies dan Muhaimin. Ya kan, ini dua partai kita. Istilahnya kan satu mantan, sekarang juga di Nasdem ada Anies. Sumatera Barat itu orangnya Anies. Sumatera Barat Anies. Pemilih Sumatera Barat itu adalah Anies. Saya bicara Anies. Karena saya udah jalan di Jakarta, di Sumatera Barat saya udah keliling hampir 6 bulan dan hampir 1 tahun loh. Saya membangun infrastruktur di sini atau struktur konstituen kita. Semua masyarakat Sumatera Barat itu Anies. Ya. Tapi kalau kita lihat realitas di survei itu antara Anies dengan Pak Prabowo itu masih yang di Agustus kalau survei kita terakhir Pak Anies agak mengalami penurunan nih. Ya, namanya turun naik itu biasa ya. Turun naik biasa. Tapi saya yakin kemarin begitu kita sudah ada wapres, Pak Prabowo belum ada wapres, Pak Ganjar belum ada wapres. Kalau kita kan sudah ada. Jadi keyakinan masyarakat Sumatera Barat itu dulu kan berbeda. Masyarakat Sumatera Barat tuh orang pintar loh. Kalau nggak ada tokoh-tokoh Sumatera Barat. Pendiri negara kita ini orang Sumatera Barat salah satunya. Ini yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana orang Sumatera Barat pilihan ke Anies. Kenapa saya katakan Anies? Dulu orang memprediksi Anies kan tidak punya kereta. Ya, dia bukan orang partai politik. Dia bukan orang partai politik. Terus belum ada pasangan, koalisinya berubah-ubah. Kan itu diragukan oleh masyarakat. Tapi keyakinan saya berjalan dulu bahwa Anies ke Sumatera Barat, bersama Anies ke Riau, bersama Anies ke Makassar, itu gejolaknya luar biasa. Jadi nggak hanya mendampingi atau mengiringi Anies Baswedan itu di Sumatera Barat juga, daerah lain Bang Suherman juga ikut? Saya ikut. Karena saya ikut dan saya yakin. Dan Sumatera Barat itu pilihannya Anies. Nah, apa yang membuat Abang punya argumen yang kuat, alasan kuat, maksudnya Sumatera Barat itu Anies? Sumatera Barat tuh orangnya konsisten. Dalam berpolitik itu mereka lurus. Artinya pilihan mereka itu jangan dibohongin. Itu aja. Dulu saya lihat 2019 itu berapa hebatnya orang Sumatera Barat mendukung Pak Prabowo itu sampai 86% loh. Iya, betul. Hasilnya
Nasi goreng. Makan nasi goreng. Nasi goreng. Ini yang membuat kita tambah semangat. Tapi Anies Baswedan dapat dari perolehan suaranya Pak Prabowo 2019 itu separuh itu pindah ke Anies Baswedan, belum dapat semuanya ini. Apa kayak bisa yakin nggak akan dapat mengurus lebih besar lagi? Kalau survei itu memang selalu kalah Anies. Tapi dalam perjalanan saya keliling Indonesia dan keliling Sumatera Barat saat ini, saya yakin Anies menang telak di Sumatera Barat. Pemilih Sumatera Barat, saya juga aktif ya di perantauan di IKTD saya. Kalau saya di sana ada FKMB, ada IKM, kan banyak itu. Dan saya yakin itu Sumatera Barat itu masyarakatnya akan Anies. Ya, Bang, ini dari kita ngobrol dari tadi itu soal Anies nih, kata yakin Abang tuh berulang-ulang nih muncul. Ya. Artinya kita melihat ini begitu hakul yakinnya nih dengan Anies Baswedan. Nah, kita bicara dari sisi sosok Haji Suherman ini. Di mata Haji Suherman ini, Anies Baswedan ini seperti apa? Kok bisa hakul yakinnya begitu besar gitu? Dari perjalanan saya dengan Anies, dia seorang tokoh fenomenal bagi saya. Dia memiliki etika politik sebenarnya cukup bagus. Terus cara-cara dia berpolitik dan penyampaian beretika, ya seorang guru lah. Guru itu kan sekarang kan guru jadi presiden nih, yang kita ciptakan. Baru capres ya? Ya, buat capres ya. Dan Nasdem mau ciptakan. Itu yang kita berikan. Guru itu karena dia seorang tokoh pendidik, bagi saya dia punya karismatik itu lebih hebat. Gabungan dari tokoh-tokoh politik atau presiden-presiden sebelumnya menurut saya. Artinya juga ini menjadi agenda menciptakan sejarah seorang guru jadi presiden gitu. Guru jadi presiden. Ya kan? Orang Sumatera Barat akan pilih Anies. Yakin gitu ya? Yakin saya. Tapi Sumatera Barat aja nggak cukup Bang mengantarakan Anies Baswedan, karena secara baseline itu kita pemilihnya 2% sampai 3% lah. Untuk menang itu kalau 3 kandidat ya 30%-an lah nasional. Kami ya sudah jalan ya, sudah ke jalan keliling. Terus kita sudah juga melakukan internal partai itu pasti sudah melakukan survei. Kita kan dulu kami sudah keliling Indonesia, terus kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang ada Gus Muhaimin, PKB, ya kan, mantan saya yang lebih kuat di wilayah sana gitu loh. Tapi mantan tidak benci ya? Oh benar. Justru makin cinta sekarang karena makin cinta. Poros. Ya. Jadi di Sumatera Barat kenapa juga saya yakin? Saya dulu membesarkan PKB, sekarang saya dengan di Nasdem. Ada Amin. Konstituen yang lama juga tidak hilang, yang baru juga bertambah. Oke, dan dua-duanya untuk Anies Baswedan. Anies Baswedan. Oke, Bang, sekarang bicara gagasannya Anies. Kalau tadi dari sisi sosoknya Anies, Bang mengatakan guru menjadi presiden. Nah, gagasannya dari Pak Anies Baswedan apa yang begitu kentara dari sisi Haji Suherman? Saya yakin, dulu saya ingat waktu dia memimpin DKI Jakarta, itu orang kita ini susah. Jualan di Tanah Abang itu nggak bisa. Kaki lima itu sudah digusur semua. Sebelum Anies jadi gubernur? Iya. Begitu Anies, orang Sumbar baru bisa lagi. Kalau udah pulang kampung semua itu. Saya yakin dengan orang, kenapa saya bilang tadi Sumatera Barat akan memilih Anies. Mereka berpihak kepada masyarakat bawah. Apalagi orang Sumbar itu, saya yakin mereka pasti ingat di saat mereka dilukain. Itu orang Sumbar. Lukai oleh pedasnya nasi goreng. Oleh pedasnya nasi goreng. Luka. Baik, Bang, sekarang gini. Ya, saya juga cukup tertarik dengan perjalanan politiknya Bang Suherman. Baru muncul maju DPRI, langsung hajar gubernur. Terus sekarang masuk ke Nasdem. Apa fokus perjuangan Bang Suherman nih untuk Sumatera Barat di
konteks politik. Jadi begini Ki, saya punya keyakinan dan saya belajar sejarah. Itu yang saya bilang tadi. Saya belajar sejarah bagaimana tokoh-tokoh Sumatera Barat tuh hilang dimakan massa. Mana ada sekarang Sumatera Barat jadi menteri? Nggak ada. Dulu Wapres, menteri pasti langganan setiap presiden. Sekarang ada Bang? Wamen. Ya maksudnya kalau dicari ranjinya baru ketemu. Wamen paling-paling kan. Kita kan bukan tidak. Jadi ini yang hilang di Sumatera Barat. Iya. Jadi saya tertariknya di situ. Makanya saya bilang karena pesan orang tua saya kembali ke Sumbar untuk membangun Sumbar, kembali ke masyarakat Sumatera Barat untuk membangun Sumatera Barat. Saya ambil dapil saya karena saya orang tanah datar, istri saya di Solo juga double nih. Jadi saya ada 2 kabupaten nih. Dulu saya kuliah di Padang juga. Terus perjalanan saya sebelum ke Jakarta saya juga proyek-proyek keliling di Sumatera Barat. Kalau keresahan Bang, apa keresahan yang membuat Abang akhirnya ya saya harus masuk politik nih? Gitu. Itu tadi saya berjalan begitu kita sukses. Jadi saat itu tuh begini nih. Begitu kita sukses di rantau, nggak ingat kampung dan nggak membangun kampung, itu belum sukses bagi saya. Merasa terhutang gitu. Ya. Itulah saya kembali ke Sumatera Barat, maju dari dapil Sumatera Barat. Tujuan saya untuk masyarakat Sumatera Barat. Ya, pengabdian kita harus kembali ke kampung kita. Dan Abang udah coba masuk ke wilayah politik Sumatera Barat sejak 2019, baik pileg dan coba juga ke peruntungan gubernur. Sekarang masuk lagi pileg. Bang, menurut Bang Suherman, penilaian Bang Suherman, seperti apa masyarakat kita itu dalam berpolitik itu, Bang? Sumatera Barat itu orangnya konstituen. Terus dia bagaimana kita meyakinkan mereka, masyarakat itu sendiri. Kalau kita tidak berbuat di Sumatera Barat, tidak bekerja di Sumatera Barat, itu yang saya bilang. Orang kita sukses di Jakarta. Saya sukses, alhamdulillah sukses di Jakarta. Sekarang saya bangun di Jakarta untuk di Sumatera Barat. Saya sekarang bangun di kampung saya sendiri, saya bangun di kampung ini, saya bangun di sini, kita bangun. Apa yang sekarang saya bangun? Saya membangun untuk menjamin kehidupan konstituen saya sekarang ini. Saat ini saya membangun TRD Agrobisnis. Oke, nah TRD Agrobisnis itu kegiatan bergerak di bidang sektor pertanian, peternakan. Apa yang Bang lakukan di sana, Bang? Jadi saya sekarang membangun kandang ayam pejantan gitu kan. Terus ya tanaman jagung lah. Itu bisnis atau pemberdayaan masyarakat? Bisnis sambil memberdayakan masyarakat. Ada yang saya kembangkan terhadap TRD Agro ini ke kecamatan-kecamatan lain, ke ini. Karena saya dulu kan majunya dapil saya itu Sumatera Barat, terus saya mulai merintis di daerah saya dulu. Nah, jadi saya tanggal 2020 maju menjadi gubernur. Saya bangun itu. Saya bangun dan alhamdulillah sekarang banyak yang bisa hidup di situ. Artinya walaupun nggak berhasil di 2019, nggak berhasil di 2020, Abang bukannya kabur dari Sumatera Barat, tetap melakukan something ya. Itu artinya tadi itu TRD Agro itu. Iya, saya bangun di situ sehingga masyarakat yang pernah dengan saya waktu 2019, 2020, ya kita bangun ekonomi mereka, tidak kita tinggalkan konstituen. Itu udah berapa banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan itu TRD Agro ini, Bang? Ya, alhamdulillah lah. Tanah datar Solo udah mulai kan. Solo baru mulai, tanah datar kita sudah kembangkan. Dan target kita setahun 2 tahun lagi, karena kita sudah mulai Sumbar Jambi loh. Oh, udah nembus nggak hanya Sumbar. Ya, pemasaran kita sudah mulai Jambi. Ya. Dan tidak meninggalkan bisnis di Jakarta ya? Tidak. Ya? Jakarta itu kalau proyek-proyek saya alhamdulillah seluruh Indonesia ada. Tersebar di seluruh Indonesia? Ada. Oke, ini menarik. Artinya walaupun kalah dengan Sumatera Barat, bukannya kesal ke orang Sumatera Barat, ini gimana orang Sumatera Barat nggak percaya sama saya, tapi justru tetap
konsisten berbuat ya. Saya terus berbuat aja. Ya. Saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat lah nanti yang menentukan. Gitu Dan aja. sekarang coba peruntungan lagi. Sebenarnya bukan mencoba saya. Kalau mencoba itu coba-coba. Udah di awal mungkin ya. Ya, saya udah berjalan, belum nyampe. Insya Allah 2024 bisa sampai. Seberapa besar keyakinan abang akan mendapatkan satu kursi ini? Karena saya udah belajar. Belajar dari kekalahan saya, kita perbaikin sistem dan metode dan cara-cara, langkah-langkah. Saya bertemu dengan masyarakat makin luas kan. Dan perjalanan kita sekarang kan, kalau dulu itu saya kan masuk politik tuh pas last minute, 3 bulan terakhir. Saya belum tidak mengerti politik dan mengerti langkah-langkah. Tapi saat ini saya bangun begitu saya, makanya saya lakukan tadi. Begitu saya kalah, maju lagi di Pilgub. Saya menjaga bagaimana popularitas dan elektabilitas kita jalan. Sekarang saya sudah bisa bicara elektoral. Itu yang saya lakukan. Bagaimana orang memilih kita. Artinya dulu masuk dulu aja, nanti menangnya pikirin tengah jalan gitu ya. Ya. Kalau sekarang skenario untuk menangnya udah didesain baru masuk. Ya. Oke, memang seperti cocok bang apa yang dikatakan Sun Tzu. Kalau orang kalah dia tarung dulu, baru mikirin menang. Kalau orang menang mikirin gimana cara menang dulu, baru dia tarung. Ya mudah-mudahan apa yang dikatakan Sun Tzu itu berlaku untuk Bang Suherman. Saya harus yakin itu, harus yakin. Harus yakin ya Pak. Yakin. Sumatera Barat pilihannya Suherman dan Anies. Gitu. Tapi Nasdem itu di abang DPRI Sumbar satu. Kalau kita lihat komposisi caleg Nasdem di Sumbar 1 tuh jawara semua kebanyakan nih bang. Incumbent 1 nah gitu. Ya bukan 1, 2, 3 lah incumbent. Yang incumbent DPRI-nya gitu. Ya. Incumbent saya kan ada 2 DPR RI, karena 1 pindahan dari Dapil Sumut. Oh iya, ya, 1 kan provinsi. Okay. Terus ada lagi mantan-mantan kepala daerah. Ada lagi mantan anggota DPR dan pengusaha. Ya, saya lebih senang aja bertarung itu tuh harus di kapal yang besar. Dan bertarung itu dengan orang-orang hebat. Begitu kita menang itu luar biasa. Tapi kalau kalah kita udah biasa. Kualitas pertarungannya udah bagus. Biasa udah bagi kualitas, kita. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, kita bicara Nasdem nih bang. Nasdem ini kan unik nih. Kalau menurut kita ya. Ya. Ekspektasi publik Anies itu adalah antitesis dari Jokowi. Ekspektasi publik. Nah harapannya publik itu Anies adalah sosok yang dijadikan sebagai antitesis kemapanan kekuasaan hari ini. Nah, sedangkan Nasdem itu adalah bagian dari kekuasaan hari ini. Nah, gimana bang menjelaskan ini ke publik ini? Kalau kita konsisten orang, kalau konsisten itu kalau saya lihat ketum saya itu ya, dia orangnya konsisten dalam membangun politik. Melihat perkembangan politik, dan Nasdem itu saya lihat memang tujuannya untuk masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun sekarang ini masih kita di dalam koalisi pemerintahan, tetapi dia memilih yang terbaik daripada yang baik. Itu yang kita lakukan, itu yang beliau lakukan, sehingga kita kader-kader ini berjalan sesuai dengan arahan ketum itu. Dan saya yakin itu tuh Nasdem ini kenapa dulu enggak juga orang suka dengan Pak Jokowi saat itu. Mana ada saat itu tuh PDIP suka dengan Pak Jokowi awalnya. Enggak, awalnya waktu nanti kita kembali politik ke nasional ya. Terus kita yang dorong Nasdem duluan yang mendorong Pak Jokowi itu kan. Begitu udah didorong jadi presiden baru PDIP karena dia kadernya sendiri. Ya kan udah 2 periode kita dukung, kita konsisten dalam membangun suatu negara. Nasdem membangun suatu negara itu konsisten, tetapi dia melihat sisi-sisi masyarakat, kepentingan masyarakat, dan mana pilihan-pilihan masyarakat
ya Anies Baswedan. Itu yang mereka lakukan. Itu yang kita lakukan. Bang, kita pengen abang konfirmasi. Ya. Beberapa kekuatan politik, beberapa yang membangun persepsi lah. Bahwasanya sosok Anies Baswedan inilah representasi dari politik identitas, politisasi agama. Nah ini gimana penjelasan Bang Suherman yang kalau saya baca media all in dukungnya Pak Anies gitu. Suherman aja punya identitas. Oke. Iya kan? Siapa? Saya, Suherman. Identitasnya orang mana? Orang Sumatera Barat. Begitu juga Anies. Orang bicara politik identitas, pemahamannya kan berbeda-beda. Saya lihat nggak pengaruh bagi kita. Dan saat ini, kayak kemarin, berapa hari kemarin, Amin itu turun di Makassar. Kalau bercerita identitas, PKB dengan NU tuh jarang bersatu loh. Saat ini nih, demi kebaikan bangsa, demi kebaikan negara, kita bersatu membawa Anies. Ya kan? Sumatera Barat ini kekuatannya apa? Kita lihat sendirilah politik. Dan bergabungnya sebenarnya PKB ke Anies itu cukup membuat tuduhan terhadap Anies yang begitu bisa jadi pelan-pelan hilang, karena NU itu kan identik dengan orang yang moderat, tidak ada yang nggak setuju dengan politisasi agama. Tetapi hari ini partai politik yang menjadi representasi identitas NU itu malah dukung Anies Baswedan yang dituduh sebagai politisasi agama. Enggak. Jadi gini, saya pernah ngobrol dengan Kak Willy sebagai ketua DPP, dan beliau bercerita Anies itu tuh kakeknya memang orang NU Jawa Timur kok. Memang orang NU Jawa Timur. Oke. Otomatis saya tahu kita, beliau juga orang taat. Di mana sisi identitasnya? Dia orang tokoh nasional, tokoh yang benar-benar, kalau nggak mungkin pernah jadi menteri, nggak mungkin pernah jadi gubernur di DKI. Berarti kan benar-benar disukai masyarakat. DKI itu barometer loh. Kita bicara DKI aja barometer di Indonesia, karena dia khusus daerah khusus ibu kota. Pak Jokowi dulu berangkatnya dari Jakarta, bukan dari Solo. Solo iya. Solo ke Jakarta dulu. Bridgingnya Jakarta juga. Jakarta juga. Jadi nanti mudah-mudahan kita nanti kalau ketemu nyuruh saya ke Jakarta, mungkin Jakarta saya. Tapi kalau enggak ke Sumatera Barat, saya jadi ke Sumatera Barat. Artinya kalau ada perintah ke Jakarta. Kalau ada perintah kan. Kalau perintahnya jadi gubernur, nah itu saya bilang. Ayo, kalau 2024 jadi gubernur, Suherman gitu kan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau partai memerintahkan saya berangkat. Tapi minat ada Bang? Karena udah pernah coba nih, kita curiga juga jangan-jangan nanti maju DPRI dapat kursi langsung terlaluan. Ya kita lihat nanti lah. Insya Allah lah kan nanti. Karena peluangnya ada Bang, kalau kita nggak tahu ya, saya belum dapat update-nya. Jadi di Komisi 2 itu kan ada agenda mempercepat pilkada ke September. Kalau pilkada dipercepat September, orang-orang yang terpilih di DPRI itu nggak mungkin untuk maju pilkada. Tapi kalau tetap di November itu masih mungkin kan. Malah terbalik kalau analisa saya malah terbalik. Orang yang udah menang di DPR RI masih bisa mendaftar besok. Ada dua pilihan kan. Nanti kan pengangkatan bulan Oktober. Kita kan tidak menyatakan mundur. Kalau kalah kita nanti di September, kita kan dilantik Oktober. Artinya udah memperhitungkan ya. Itu pancingan ini sebenarnya. Kita lihat udah memperhitungkan langkah-langkah. Karena politisi itu kan biasanya bukan bikin langkah 1-2 ke depan, mungkin sampai 5 langkah ke depan kan. Ya kita lihat dah nanti ya kan. Tapi negosiasi komunikasi terhadap itu udah ada Bang. Ya sampai saat ini kita fokus bagaimana Nasdem di Sumatera Barat itu besar. Anies menang di Sumatera Barat. Dan kita juga target ketum dapil 1 itu bisa 2 kursi, dapil 2 dapat 1 kursi. Artinya di dapil Sumbar 1, dapil Abang sekarang targetnya 2. Iya. Dan di Sumbar 2 1. Iya. Anies Baswedannya berapa persen Bang target? Ya 80%. Terpilihannya di
80%. 80. Ini masih yakin lagi nih, Bang? Saya yakin Sumatera Barat masyarakatnya itu Anies. Nggak mungkin, beliau pasti akan, karena masyarakat Sumatera Barat itu saya bilang dia punya suatu keyakinan, suatu pilihannya adalah yang terbaik, dan mereka nggak cawe-cawe, nggak liar gitu kan, ya lah, bahasa kita nggak liar kan. Dia pasti, keyakinan saya itu insya Allah Sumatera Barat itu, apalagi dengan kekuatan kita, begitu kita berhitung Sumatera Barat itu tuh, kita di koalisi itu ada PKS, ada Umat, ada Masumi, partai yang dulunya juga orang Sumbar, Nasdem, ini udah kuat di Sumatera Barat. Walaupun kemarin ada teman satu keluar. Ya, karena belum jodoh kan. Belum jodoh. Ya, biasa itu. Ya. Oke, Bang Suherman, mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Barangkali closing statement. Saya hanya berpesan kepada masyarakat saya Sumatera Barat, mari kita berjuang bersama-sama untuk Anies Baswedan menang atau amin di Pesta Demokrasi 2024, dan berikan dukungan dan pilih saya Haji Suherman untuk 2024. 2024, oke. Sumbar 1 nomor urut 3. Sumbar 1 nomor urut 3. Oke. Bang, terima kasih Bang udah datang di tempat kami di channel kita ini. Next time boleh undang Abang lagi. Insya Allah saya akan hadir. Karena ini masih politik, masih ya adem-adem aja nih Bang. Obrolannya masih santai gitu kan. Nanti kalau udah bunyi peluit di bulan November, udah boleh kampanye kata. Makin kencang ya. Nah itu udah kencang, diskusinya makin alot tuh. Wah pasti. 80% Anies ya Bang ya berarti targetnya? Anies 80%. Oke. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Siapapun itu adalah tokoh anak-anak bangsa. Hari ini ada namanya Anies Baswedan, ada namanya Prabowo Subianto, ada namanya Ganjar Pranowo. Bukan tidak mungkin, ini masih ada sebulan lagi nih Bang. Iya. Berubah-berubah. Bisa aja partai politik, jangan 3 orang yang survei ini tertinggi munculnya yang bawah. Karena kekuasaan untuk menentukan siapa pilihan yang dihadapkan ke masyarakat ini partai juga nanti. Ya kita tunggu ya. Kita tunggu. Amin akan konsisten sampai 25 Oktober. Insya Allah, karena kemarin Pak, saya lihat kan capres kita sudah mulai ngurus-ngurus SKCK dan lain-lain. Tapi dadakan lah ya. Ya kita lihat peta. Karena menurut beberapa teman-teman pengamat itu, ini Caimin ini kan orangnya agak-agak ya satset gitu lah kan. Insya Allah untuk tahap 2024 ini konsisten. Gitu. Amin sampai 25 Oktober ke daftar KPU, nggak ada perubahan. Menurut saya sampai 2029. Amin sampai 2029. Iya, atau jadi dulu kan. Jadi kan. Oke. Baik Bang Suherman, terima kasih Bang sudah datang menyempatkan waktu walaupun ini sama-sama. Kita lihat sibuk banget. Ya, keliling-keliling dulu. Keliling terus ya. Oke. Terima kasih sudah datang Bang. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini didengar orang banyak dan dilihat, dinilai lah. Kalau masalah pilihan kembali kepada Anda semua. Kalau memang terbaik, abang saya ini silakan terima kasih. Diterima. Kalau belum terbaik, tanyakan lagi. Kalau orang politik nggak ada. Kalau nggak terbaik ya pilih yang lain, nggak ada. Ngopi lagi gitu. Boleh. Oke. Terima kasih Bang Suherman sudah datang. Sampai ketemu lagi di ruang terang politik selanjutnya. Sangat banyak tadi obrolan terutama soal Anies Baswedan, apapun itu kontroversi tadi udah beberapa dijawab oleh Bang Suherman, karena ini masih ada juga nih bunyi-bunyi soal politisasi agama, soal politik identitas, dan kita juga sudah mendengar siapa sosok Haji Suherman ini. Baliho dan spanduknya sangat banyak bertebaran, terutama di Kota Padang, sangat banyak sekali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ruang terang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, sip.